Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin rikasari wa madadikal jari wa ajmani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, marilah kita awali kajian ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هاجنية وعلى كل صالحة نوينا غونا وأشرفنا صالحون بهذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Ila anqal. Marilah kita lanjutkan ikhwani rahimakumullah sampai pembahasan tentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Qala al-mu'allif, pengarang kitab Risalah Jami'ah, menuliskan, kita lanjutkan, wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulahu ila jami'il khalqi li hidayatihim wa li takmili ma'ashihim wa ama'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati dhahiratil bahirati wa a'zamuha wa adwamuha al-Qur'anul 'azimu. Alhamdulillah, kita sampai pada tentang Allah Ta'ala mengutus Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dan Allah Ta'ala wa annahu Ta'ala, Allah Ta'ala ba'atha Sayyidina Muhammad, dan mengutus Sayyidina Muhammad abdahu wa rasulahu, hamba dan rasulnya, ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluk, li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk ataupun hidayah, wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia dan di akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahiratil bahirati, wa ayyadahu, dan Allah memperkuat bil mu'jizati, memperkuat Rasulullah dengan mu'jizat-mu'jizatnya, al-dhahirati wal-bahirati, yang jelas dan lagi mengagumkan. Wa a'dhamuha, dan mukjizat yang paling agung, wa adwamuha, dan yang paling abadi, al-Qur'anul 'azimu, Al-Qur'anul Karim, atau Al-Qur'an yang maha agung. Ini berkaitan dengan akidah kita, yaitu apa? Kita percaya kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Maka di sini disebutkan wa annahu ta'ala ba'atha ay arsala. Allah Subhanahu wa taala mengutus. Siapa? Yang di sini adalah Sayyidina Muhammad, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Abdahu wa rasuluh. Rasul itu hambanya Allah, tapi juga Rasulnya Allah ataupun utusannya Allah. Pertanyaan kita, Rasul itu apa? Apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Kalau dilihat dari definisinya, Rasul itu adalah ar-rasulu huwa insanun hurrun zakarun salimun min manfarin taba'an
dana'ati abin wa khana ummin uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Jadi rasul secara definisinya yaitu seorang laki-laki yang merdeka, yang sehat ataupun selamat dari penyakit-penyakit yang tidak baik atau penyakit-penyakit menular, dan memiliki wahyu atau diberi wahyu oleh Allah, kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini adalah Rasul. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang beliau mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian wahyu tersebut disampaikan kepada umatnya, mendapatkan perintah dari Allah disampaikan kepada umatnya, maka dikategorikan Rasul seperti itu. Adapun Nabi bagaimana kalau Nabi? Kalau Nabi itu ada seorang laki-laki yang diutus oleh Allah mendapatkan wahyu, namun tidak untuk umatnya. Wahyunya hanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah Nabi. Jadi ketika menyebut masalah Nabi, maka wahyunya hanya untuk diri sendiri. Ketika kita menyebut Rasul, wahyu yang diberikan Allah kepada umatnya. Jadi diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu berkaitan dalam definisi dari para ulama, dari para ahli tauhid, bahwasanya Rasulullah ini adalah orang yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Ada pertanyaan lagi, kalau seperti itu, ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani? Yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Apa di situ? Nanti kalau kita baca di Aqidatul Awam, bahwasanya nabi dan rasul itu ada 25. Hum adamun idri tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin haqiq waqtamin. Hum adamun idrisun nuhun huduma soleh wa ibrahim kullu mutaba lutun wa ismailun ishaqun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khadimud da'wa. Itu adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Apa? Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, nabi yang menjadikan ayah-ayahnya para manusia, yaitu Adam. Yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam yang kelima. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keenam Nabi Lut alaihissalam. Yang ketujuh ada Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan Nabi Ishaq alaihissalam. Yang ke-10 Nabi Yakub alaihissalam. 11 Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12 Nabi Ayyub alaihissalam. Yang 13 Nabi Shu'aib. Begitu juga Nabi Musa 14. 15 Nabi Harun. Yang ke-16 Ilyas atau Ilyasa. Yang ke-17 Nabi Dawud alaihissalam. Yang ke-18 Nabi Sulaiman. Yang ke-19 Nabi Ilyas. Yang ke-20 Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-21 Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ke-22 Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-23 Nabi Dzulkifl. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui bahwasanya nabi dan rasul yang wajib kita imani dan wajib kita ikuti, harus tahu yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, kira-kira adat ataupun jumlahnya nabi itu berapa?
Wa yuqalu anna adada Rasul salasu mi'atin wa salasa asyara atau arba'ata asyara atau khamsata asyara. Menurut pendapat yang muktamad, yang akurat, bahwasanya jumlahnya Rasulnya Allah itu ada 313 menurut pendapat yang ulama, yang muktamad, yang akurat, menurut ulama-ulama yang sudah memiliki fiqh, memiliki kekuatan dalam menelaah ilmu-ilmu yang ada. Ada pendapat lain, ada yang 314, ada pendapat lain, ada yang 315 dan seperti itu. Namun yang wajib secara rincinya yang kita imani dan wajib mengetahui ada 25 seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di situ ini salah satunya. Adapun tujuannya Allah mengutus Rasulullah itu apa? Bukan cuma hanya kepada manusia saja. Namun ternyata mengutusnya ila jamil khalqi. Diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Makanya syariat Rasulullah itu ada 3. Syariat yang kepada manusia dan jin namanya syariat taklif. Taklif itu pembebanan. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan wahyu atau menyampaikan syariat Allah kepada manusia dan jin, ini syariatnya taklif, harus dilaksanakan, harus diemban tugasnya itu, harus dilakukan oleh siapa? Jin dan manusia. Jin juga ada yang sholat, jin juga ada yang menunaikan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Ini namanya syariat taklif untuk jin dan manusia. Ada lagi syariatnya Rasulullah kepada hewan dan benda mati. Apa? Ketika Rasulullah mendapatkan syariat kepada benda mati, juga bisa ihtiram sama Rasulullah. Ketika ada hewan yang merasa kehilangan bersama Rasulullah, ini namanya syariat ta'rif. Ta'rif itu pengenalan. Jadi para makhluknya Allah selain manusia, di situ ada hewan, ada benda-benda mati, itu kenal sama Rasulullah. Itu bisa menyapa Rasulullah. Coba ingat ketika ada namanya irhas. Irhas itu ketika kejadian-kejadian sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Bebatuan yang di kota Mekah itu apa? Mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi, bersandar di pohon kurma. Setelah Rasulullah pergi, pohon kurma menangis. Ini menunjukkan apa? Syariat-syariat pengenalan kepada makhluk-makhluknya Allah berupa benda mati ataupun hewan. Ketika ontanya Rasulullah, ada salah satu onta yang saat itu dikasih beban banyak oleh majikannya, oleh tuannya, orang yang punya. Beliau ngadu kepada Rasulullah, keberatan dengan beban-beban yang dibawa saat itu, khususnya untuk dalam masalah perdagangan. Itu masalah ta'rif, pengenalan kepada benda-benda ataupun makhluk-makhluk hewan dan tumbuhan ataupun benda mati oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat yang ketiga namanya syariat tasyrif. Syariat tasyrif ini ditujukan kepada para malaikat. Makanya malaikat Allah ini juga memiliki ta'zim ataupun memiliki memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ini syariatnya Rasul kita Muhammad ada 3. Syariat tasyrif, syariat ta'rif, syariat taklif. Tasyrif pada malaikat itu memuliakan para malaikat, syariat taklif kepada jin dan manusia, syariat ta'rif kepada hewan ataupun tumbuhan ataupun makhluk benda mati. Ini berkaitan dengan itu. Abdahu Rasul ila jamil khalq, kepada seluruh makhluk. Lah, tujuannya apa Rasulullah itu diutus kepada seluruh makhluk tadi? Di sini disebutkan lihidayatihim walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Apa? Ternyata tujuannya adalah menyempurnakan apa ataupun memberikan mereka petunjuk. Petunjuk dari apa? Dari Allah, itu syariatnya Allah. Jadi kita ini mendapatkan hidayah
mendapatkan makhluk ataupun mendapatkan predikat sebaik-baik umat itu karena Rasulullah. Kita mendapatkan hidayah karena Rasulullah. Dalam Al-Quran kan disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mendapatkan predikat terbaik, manusia terbaik, makhluk terbaik. Apa? Karena keberadaan Rasulullah itu satu. Yang kedua, untuk apa? Menyempurnakan kehidupannya. Jadi kehidupan yang di dunia ini akan lebih sempurna bila beriman kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika ada orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka secara tidak langsung imannya tidak ada karena tidak sempurna. Seperti itu. Maka ketika di akhirat wa ma'adihim, nanti kehidupan di akhirat bahwasanya kita termasuk yang mendapatkan, mudah-mudahan diakui sebagai umatnya yang luar biasa, mendapatkan syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan lagi apa tentang mukjizatnya Rasulullah. Untuk itu anak-anakku semuanya, ikhwani rahimakumullah, jangan lepas kita semuanya dengan belajar. Jangan lepas kita ini dengan sirahnya Rasulullah. Jangan lepas kita ini dari apa? Mengetahui ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama yang memiliki sumber terkuat, Al-Quran, Al-Hadis, dari kalamnya ulama, pendapat para ulama, jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena ilzam kitabullah watba' sunatan faqtat hadakallah bi aslafi. Ilzam kitabullah, selalu kita melazimi kitab Allah Al-Quran. Watba' sunatan, dan ikuti sunnahnya Rasulullah. Waqtat hadakallah bil aslafi, dan raih hidayahnya Allah dengan mengikuti para ulama, para kaum soleh, ulama yang memiliki kredibilitas yang tinggi, para orang-orang yang ma'rifatullah ataupun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan kita dalam belajar dan memberikan semangat dan istiqomah kepada kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.